Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah diberi umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat beriring salam tak henti-hentinya kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 7 Matangkuli, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di SD Negeri 7 Matangkuli, yang sudah bersusah payah meluangkan waktu untuk hadir dalam mengikuti sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, oleh saya sendiri, Lindawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Oleh fasilitator saya, Ibu Irmi MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Nuratmi MPD. Baik Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini yaitu bukan untuk mengajari Bapak Ibu, ya, tapi untuk sama-sama kita belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, ya, dengan cita-cita untuk sama-sama menunjang keberhasilan misi sekolah kita. Di sini kesempatan forum diseminasi, ya, ada 5. 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Yang keempat, berpartisipasi jawab penuh. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Di sini ada pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Baik Bapak Ibu, ada bersedia yang mau menjawab? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ada Bapak Ibu? Ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut saya iya, tentu saja hukuman itu kita berikan yaitu hukuman yang positif, yang membangkitkan anak untuk belajar. Terima kasih kepada Ibu Ati bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju, ya. Yang kedua, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Bapak Ibu setuju? Ada yang mau berpendapat? Setuju. Setuju. Memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar dan murid dengan memberikan hadiah kepada siswa tersebut untuk dapat meningkatkan belajarnya lebih giat lagi. Terima kasih kepada Ibu Asmia. Memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ya, setuju ya jawaban dari Ibu tadi, ya. Jadi di sini sebenarnya kurang bagus juga kita memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar. Karena misalnya di lokal kita bawa masuk permen, ya. Kita bilang sama
Jadi ada anak yang bisa menjawab, kita berikan permen. Sementara si anak tadi tidak bisa menjawab, tidak dapat apa-apa. Kecewa nggak dia Bapak Ibu? Kecewa ya. Jadi di sini lebih tepatnya kurang setuju ya. Nah, yang ketiga, seorang guru harus dapat memberikan solusi kepada murid yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu setuju atau tidak pendapat ini? Kenapa Bapak Ibu setuju? Karena fungsi kita guru adalah membantu siswa kita dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari, terutama di sekolah. Jadi kita guru itu kan sebagai pemecah masalah di sekolah. Terima kasih buat Ibu Raida yang telah berpendapat yaitu setuju ya. Nah, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Ada yang mau berpendapat? Setuju. Setuju. Karena kalau guru dianggap sebagai teman, jadi anak-anak kalau ada permasalahan dia berani untuk menyampaikan pada gurunya. Ya, terima kasih buat Bu Asti ya, berpendapat yaitu setuju. Kalaupun kita guru sebagai monster di dalam kelas, bagaimana dengan anak-anak? Takut ya kan? Nah, jadi nanti baiklah akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini seseorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Misalnya, di sini ada 8 ya konsepnya. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi, pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Baik, masih dengan perubahan paradigma belajar, ya. Di sini ada stimulus, respon, lawan, teori kontrol, paradigma tentang dunia, ya. Baik, Bapak Ibu, kita lihat stimulus, respon tentang dunia. Ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau yang di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang di bawahnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita lanjutkan di bawahnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita lanjutkan. Yang kedua, disiplin positif. Pada disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, ya, yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan.
Disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Baik, di sini sudah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, saya akan bacakan beberapa poinnya aja, Bapak Ibu ya. Hukumannya yaitu sesuatu yang menyakitkan baru terjadi, ya. Itu kalau identitas gagal, ya. Kalau di identitas sukses, sesuatu harus terjadi atau yang direstitusinya restitusi merupakan pilihan, ya. Kita lanjutkan. Hukuman atau konsekuensi restitusi. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi, ya. Baik, saya akan membacakan poin-poin hukumannya. Tidak terencana atau tiba-tiba. Ini kalau hukuman, ya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Selanjutnya, berupa hukuman. Yang dikonsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang direstitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Ya, kita lanjutkan. Baik, masih dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, pernyataan berikut ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa dikatakan hukuman, bisa kita katakan konsekuensi, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi, ya. Dan yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Hukuman. Ya, terima kasih. Sekarang kita apa ke nilai kebajikan? Ya. Di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini sudah menerapkan di sekolah, ya, di dalam kelas, apalagi kelas 4, 5, 6. Itu sudah kita terapkan, ya, profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya akan menyanyikan satu lagu yaitu dengan judul Profil Pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu boleh terapkan di dalam kelas masing-masing, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah lagunya Bapak Ibu, bisa Ibu terapkan di kelas masing-masing ya. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, jadi kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membuatnya di dalam kelas? Sudah ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini kita buat dengan murid, ya. Jadi kita sepakati dengan murid, baru kita buat keyakinan kelas. Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Beda Bu? Beda. Ya, terima kasih buat Bu Asti. Berbeda ya, karena tadi sudah saya sampaikan, kalau keyakinan kelas kita buat dengan murid, kalau peraturan kelas kita yang membuatnya sendiri, ya. Baik, saya lanjutkan. Masih di keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Misalnya, jangan buang sampah. Itu positif apa negatif kalimatnya? Negatif. Masih negatif. Nah, kita rubah ke dalam kalimat positif, yaitu dengan boleh menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya. Itu sudah ke positif, ya. Dan lain sebagainya. Jadi di keyakinan kelas Bapak Ibu tidak usah banyak-banyak membuatnya, ya. Bisa 5, bisa 4. Kalau kita buat 15, sayang nanti anaknya, ya. Yang kedua, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas, yaitu kelas 9C misalnya. Bapak Ibu boleh lihat kemarin contohnya ya. Nah, jadi di sini ada keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, senang menghargai dan merasa aman. Ya, ada selalu bersikap patuh, ya, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik, kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Dazer ada 5 di sini ya. 1, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini ada studi kasus, saya akan bacakan. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya si Tommy.
Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Di sini ada beberapa alasan. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, alasan Tommy yang kelima, ya, karena ia melakukannya karena iseng-iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Baik, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. 1, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Baik, 5 posisi kontrol. 1, sebagai penghukum. Di sini, kalau sebagai penghukum, nada suara guru tinggi, ya. Murid mungkin marah, dendam, atau bersifat agresif. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Ini sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Ada beberapa poin. 1, nada suara guru memelas, halus, lembut. Yang kedua, murid akan merasa bersalah. Yang ketiga, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Yang ketiga, guru sebagai teman, ya. Ada beberapa poin juga. Nada suara akrab, ramah, dan bercanda. Yang kedua, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Yang ketiga, murid hanya mau mendengar guru tertentu. Yang keempat, murid akan tergantung pada guru tersebut, ya. Yang keempat, sebagai guru sebagai pemantau atau mengawasi.
Di sini juga ada beberapa poin. Pertama, nada suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, suara di sini juga ada beberapa poin. Suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab. Guru mencari solusi atas masalah yang ada dan menguatkan watak atau karakter. Jadi posisi yang cocok bagi guru yang mana Bapak Ibu? Posisi yang kelima yaitu manajer. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada 5 posisi kontrol, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas berhasil dan sukses. Ya, ada penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol apakah saya? 1. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? 1. Saya kecewa sekali sama kamu. Membuat rasa sedih. Membuat rasa bersalah. Terima kasih ada Bapak Ibu. Yang kedua, ayolah lakukan demi itu. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai? Ya, terima kasih, sebagai teman. Yang ketiga, hormat bendera 15 menit. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai Pemberi hukuman. Pemberi hukuman, ya. Yang keempat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa Bapak Ibu? Pemberi hukuman. Pemberi Hukuman. Pemberi hukuman, ya. Terima kasih buat Bapak Ibu. Yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi, ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Kita lanjutkan. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer dapat menjadikan murid, ya, sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid tersebut. Selanjutnya, segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada ciri-ciri segitiga restitusi. Ada beberapa poin ya Bapak Ibu. 1. Menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apa masuk aja Bu? Di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi, ya. Ada 3 poin.
stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Ada beberapa poin. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Poin yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon Bluetooth menjadi dihidupkan, proaktif, sedang mencari perangkat. serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kita lanjutkan. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak yang memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ada beberapa poin. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa? Selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Baik, di sini masih kita lihat seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Seperti ada 6 poin. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bapak Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.